Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B SMA Islam Ulunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak kami semua, para siswa kelas 12B yang kami banggakan? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali ya materi kita, materi pelajaran matematika untuk kelas 12B, masih di bab yang sama, yaitu bab matriks ya. Bab matriks. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat-sifat determinan matriks 2x2 ya kan? Ingat ya insyaallah ya. Sifat-sifat determinan matriks 2x2. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita masuk ke poin yang C ya. Kalau kita lihat kita sudah jalani poin A sudah, poin B juga sudah. Sekarang kita masuk determinan matriks 3x3 dan sifat-sifatnya. Determinan matriks 3x3 dan sifat-sifatnya. Taib. Antum mungkin masih ingat ya, ketika kita di kelas 11 kita sudah menyinggung sedikit tentang matriks 3x3. Matriks 3x3. Bagaimana menentukan determinannya ya. Kemudian inverse-nya. Oleh karena itu tidak mengapa ya kita ulang sedikit, karena ini merupakan materi yang diangkat kembali di kelas 12. Enggak apa-apa kita ulang kembali untuk semakin menguatkan pemahaman kita terhadap materi matriks ini ya. Jadi anak-anak ustaz yang saya banggakan, determinan matriks 3x3 dan sifat-sifatnya. Taib. Ketika di kelas 11 kita pernah menyelesaikan determinan matriks 3x3 dengan metode apa yuk? Iya, metode Sarus. Ya. Metode Sarus yang dengan cara mengalihkan dengan menambahkan kolom dulu, menambahkan dua kolom yang di depan itu. Jadi copy paste dua kolom pertama, kolom kedua, copy pastekan ke sebelah kanannya, tambah ya. Kemudian kita kalikan elemen diagonal. Pertama, yang elemen diagonal serong ke kanan kita kalikan. Kemudian yang serong dijumlahkan semua, yang serong ke kanan, kemudian dikurangi dengan perkalian elemen diagonal yang serong ke kiri. Insyaallah nanti setelah ini ya, setelah dengan cara metode minor cofactor ini kita akan singgung sedikit, mengulang kembali. Taib. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari determinan matriks 2x2 beserta sifat-sifat determinannya. Di sini kita akan masuk bagaimana dengan determinan matriks 3x3. Oke. Sebagaimana yang telah kita lalui pada determinan matriks 2x2, kita sudah jalani dengan cara menentukan matriks minor dan kofaktor ya. Jadi pada matriks 2x2 kemarin kan dia ada dua cara nih menentukan determinan ya. Yang di kelas 11 sudah pernah, yang kali ini di kelas 12 bagaimana menentukan determinan. Yang sebelumnya kita harus tentukan dulu siapa matriks minornya, siapa matriks kofaktornya, baru kita bisa tentukan determinannya. Ini juga berlaku untuk matriks 3x3. Kita akan jalani proses yang sama. Kita cari dulu siapa matriks minornya, kita cari kemudian siapa matriks kofaktornya, baru bisa kita tentukan determinannya. Baik, kita mulai ya. Diberikan matriks M. Antum lihat diberikan matriks M. Ordonya 3x3, elemennya -1,
2, 1, 8, 7, 4, 0, minus 1, dan 6. Tentukanlah matriks minor dan kofaktornya. Nah, itu pertanyaannya. Ya, ketika di 2 kali 2 kita sudah jalani. Jangan sebagai penjelasan, cara yang kita lakukan untuk menentukan matriks minor kofaktor untuk matriks 2 kali 2 tidak jauh berbeda dengan matriks 3 kali 3. Coba kita lihat. Oke. Baik. Lihat. Diberikan ini matriks awalnya ya. Ini matriks awalnya. Oke. M11. M11 minor 11 ya. Mengandung arti apa? Iya, yang ditutup adalah baris pertama sama kolom pertama. Itu arti 11. Jadi kita harus buat gini dulu. M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Harus sampai dari M11 sampai M33. Jadi nantinya matriks minor yang mau kita bentuk itu sama, urutnya juga harus 3 kali 3 sebagaimana matriks awal yang diberikan. Jadi kalau kita lihat, coba antum perhatikan M11 artinya apa? M11 tutup baris pertama kolom pertama, maka tinggallah yang hidup siapa? 74 minus 1, 6. 74 minus 1, 6. Ini 46 siapanya? Naam. Siapanya? Determinannya. Ini dia. Iya. Bedanya di situ dia kalau untuk 3 kali 3 setelah antum tutup dia nanti ya. Tutup. Sebentar ya. Setelah antum tutup baris pertama kolom pertama, maka yang masih terbuka, yang tidak tertutup itu antum ambil. Itulah M11-nya. Kemudian tentukan determinannya. Gitu dia. Nah, kita dapatlah dia tadi 74 minus 1, 6. Ya. Ini 46 determinannya. Taib. M12 berarti yang ditutup adalah baris pertama kolom kedua. Yang masih hidup siapa? 8406. Ini dia. Cari determinannya juga langsung 48. Taib. Karena kalau determinan 2 kali 2 yang cara di kelas 11 bagaimana? A kali D kurang B kali C ya. Makanya langsung 48, 8 kali 6 48 dikurang 4 kali 0 48 dikurang 0, maka 48 determinannya untuk M12. M13 berarti yang ditutup adalah baris pertama kolom ketiga, menyisakanlah dia 87 0 minus 1, dapatlah determinannya minus 8. M21 berarti yang ditutup adalah baris kedua kolom pertama, maka tinggallah yang hidup 21 minus 1, 6. Cari determinannya, dapat 13. M22 maka yang ditutup adalah baris kedua kolom kedua, yang hidup adalah minus 1 1 0 6, dapatlah determinannya minus 6. M23 yang ditutup adalah baris kedua kolom ketiga, maka yang hidup adalah minus 1 2 0 minus 1, dapatlah determinannya 1. Terus M31 berarti yang ditutup adalah baris ketiga kolom pertama, maka yang hidup 2174, tentukan determinannya 1. M32 yang ditutup adalah baris ketiga kolom kedua, yang hidup adalah minus 1184, cari determinannya sama dengan 12. Kemudian terakhir M33. M33 mengandung arti baris ketiga sama kolom ketiga yang ditutup, maka menyisakan minus 1287, dapatlah determinannya minus 23. Taib. Setelah antum jalani semua, cari dari M11 sampai M33, dapatlah itu 9 elemen juga. Kita bentuk dia kembali. Jadi dari determinan M11, determinan M12, determinan M13 sampai determinan M33, kita kumpulkan kembali dia. Kita kumpulkan kembali, inilah dia dapat matriks minornya. Baik. Ya. Sebenarnya ini konsepnya mirip dengan yang 2 kali 2. Saat ini kok dicari determinannya, saat setelah ditutup, mana yang ditutup?
yang hidup, kita cari determinan. Sebenarnya sama. Pada matriks 2 kali 2 juga determinannya dicari, tapi karena satu tinggal elemennya. Karena ketika 2 kali 2 ditutuplah baris pertama misalkan dengan kolom kedua, kan tinggal satu yang hidup, otomatis dialah jadi determinannya. Itu dia. Tapi kondisi seperti ini 3 kali 3 ketika ditutup baris sama kolom masih menyisakan matriks 2 kali 2. Makanya mencari determinannya A kali D kurang B kali C. Bedakan dengan yang 2 kali 2 kemarin. Kalau 2 kali 2 kemarin ketika ditutup baris sama kolomnya udah langsung menyisakan satu elemen, maka langsunglah diangkat dia sebagai determinan minornya. Taib. Sama bedanya kali ini ketika ditutup masih menyisakan matriks 2 kali 2, maka cari lagi determinannya. Tapi kalau yang 2 kali 2 kemarin, karena setelah ditutup tinggal satu elemen, ya dia langsung diangkat. Ya, gitu dia. Jadi setelah kita kumpulkan hasil determinan dari M11 sampai M33 tadi kita kumpulkan, inilah dia. Jadi sehingga minor matriks M tadi, yang tadi matriks M itu diberikan, ini diberikan matriks M-nya ini, ya, ini matriks M-nya. Setelah kita jalani proses ini, cari M1 sampai M33, kemudian cari determinannya, maka kita kumpulkan kembali dia sehingga dia menjadi matriks minor. Matriks minor atau minor matriks M, ya. Susunannya sama. Elemen M11 maka dia menempati posisi baris pertama kolom pertama. M12 menempati baris pertama kolom kedua. M13 menempati baris pertama kolom ketiga. Maka setelah kita gabungkan dia, terbentuklah namanya matriks minor. Ini dia. Antum bisa lihat ya. Matriks minor. Kemudian berikutnya setelah kita mendapatkan matriks minor, ya, kita mau lanjutkan mencari matriks kofaktor. Ya, masih ingat nggak mencari matriks kofaktor? Iya, untuk 2 kali 2 ya. Coba lihat. Jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, setelah kita dapati matriks minor, nih ya, udah kita dapati, maka kita tentukan matriks kofaktornya. Rumusnya masih ingat insyaallah ya. C11, C12 dan seterusnya semuanya di sini. Coba antum lihat, semuanya tetap minus 1 di sini. Di sini tidak ada perubahan. Ya. Minus 1 semua. Yang bermain di pangkat. C11 artinya apa? Minus 1 pangkat 1 tambah 1. Dari mana 1 tambah 1-nya nih anak Ustaz? Dari sini. 11 maka 1 tambah 1. 12 1 tambah 2. 13 1 tambah 3. Iya. Kemudian kalau C11 maka minus 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11. Gitu dia. Dikali M11. Baik. Saya ulangi ya. C11 berarti minus 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11. Dapatlah nilainya berapa? 46. C12 berarti minus 1 pangkat 1 tambah 2 dikali M12. Dapatlah minus 48 dan seterusnya. Sama sebagaimana matriks awal 3 kali 3 itu elemennya sebanyak 9. Sebanyak 9 anggota matriks, elemen matriksnya. Minor pun harus 9, kofaktor juga harus 9. Jadi ya kita ikuti ya. C11 minus 1 pangkat 1 tambah 1 kali M11 dapatnya 46. C12 minus 1 pangkat 1 tambah 2 kali M12. M12 nih ambil dari sini tadi 48 nih ya. Berarti minus 1 pangkat 3 kali 48 sama dengan minus 48. Jangan lupa setiap bilangan negatif kalau pangkatnya bilangan genap maka dia jadi positif. Tetapi bilangan negatif kalau pangkatnya bilangan ganjil maka tetap negatif. Ustaz ulangi. Bilangan berpangkat, misalkan bilangan pokoknya bilangan genap, bilangan pokoknya bilangan ganjil. Bilangan pokoknya bilangan negatif. Lihat pangkatnya. Kalau pangkatnya genap maka jadi positif. Kalau pangkatnya ganjil maka hasilnya tetap jadi negatif nanti. Taib, ini dia. C13 minus 1 pangkat 1 tambah 3 kali M13 dapat minus 8. C21 minus 1 pangkat 2 tambah 1 kali M21 minus 13. C22 minus 1 pangkat 2 tambah 2 kali M22, ya, ini dan seterusnya. Kemudian oleh karena itu
Setelah kita dapat C11 sampai C33, sama kita gabungkan kembali. Iya, kita gabungkan kembali dengan nama apa? Matriks kofaktor, atau nama lainnya kofaktor matriks M adalah ini dia. Kita gabungkan dia C11 46 ya. C12 minus 48, C13 minus 8 ya, C21 minus 13, C22 minus 6, C23 minus 1, C31 1, C32 12, C33 minus 23. Thayyib. Oke. Setelah kita lalui dapat matriks minor, dapat matriks kofaktor. Di sini kita mau simpulkan. Jadi setelah dapat minor kofaktor, dari mana kita angkat atau bagaimana kita menentukan determinannya? Perhatikan. Atau sebelumnya. Kalau antum lihat, ini matriks minor, ya, ini matriks kofaktor, ya. Ada cara cepatnya menentukan setelah kita dapat ke matriks minor ya. Setelah dapat matriks minor, ya, kemudian kita ingin menentukan matriks kofaktor, ada cara cepatnya, ya. Antum bisa lihat, perhatikan. Di sini 46 tetap 46. Di sini minornya 48 pada posisi yang sama ya. Di sini berubah jadi minus 48. Di sini minus 8 tetap minus 8. Di sini minus positif 13 tetap di sini di sini jadi minus 13. Minus 6 tetap minus 6. Di sini 1 berubah jadi minus 1. Ini 1 M31, di sini C31 tetap 1. Kemudian M32 minus 12, di sini mengalami perubahan, C32 jadi positif. Ini minus 23, M33, C33-nya tetap. Ada cara cepatnya nanosat. Jadi nanti setelah antum dapatkan matriks minor, untuk menentukan matriks kofaktor, gini caranya, perhatikan. Elemen, afwan ya, bentar dulu ya, oke. 212, 21, 23 sama 32. Ini kalau bisa kita lihat, yang 4 ini membentuk apa nih? Jajar genjang ini ya. Oke. Afwan. Belah ketupat. Ini. Elemen-elemen pada garis yang membentuk bangun belah ketupat ini, inilah yang dikalikan dengan negatif. Selebihnya semua tetap. Antum bisa lihat nanti. Jadi 12, 21, 23 sama 32. Saya ulangi, 12, 21, 23 sama 32. Cara cepatnya gini aja, 12, 21, 23, 32. Itu dia. Hanya itulah yang dikalikan negatif, atau elemen yang kalau ditarik garis membentuk bentuk bangun belah ketupat. Inilah yang dikalikan negatif. Sementara yang lain enggak berubah, tidak mengalami perubahan. Gitu dia. Itu dia cara cepat menentukan perubahan dari matriks minor menjadi matriks kofaktor. Saya ulangi, elemen-elemen yang kalau ditarik garis, ini keempat ini membentuk bangun belah ketupat. Ini belah ketupat ya. Inilah yang dikalikan dengan negatif. Sementara yang lain tetap bagaimana kondisinya di matriks minor, maka tidak mengalami perubahan ketika matriks kofaktor. Tetapi kalau untuk 4 elemen ini, ini 4 elemen ini, ini Ustaz gerak-gerakkan ini biar nampak. Jadi untuk keempat elemen ini dikalikan dengan tanda negatif. Kalau tadi ya positif jadi negatif, kalau negatif berubah jadi positif. Ini dia 4 ini aja. Nanti antum bisa lihat. Coba kita lihat ya. 48 minus 48, ya kan? 13 minus 13, ya kan? 1 minus 1. 12 minus 12 yang tadi negatif berubah jadi positif. Jadi 12. Baik? Itu dia. Itu cara pintas atau cara cepatnya merubah atau menentukan matriks kofaktor dari matriks minornya. Kemudian ini saya datangkan contoh lagi. Di sini kita akan lihat bagaimana menentukan determinannya, ya. Matriks A diberikan ini 3 kali 3, ordonya 3 kali 3, elemennya ini antum bisa lihat.
Katanya udah dapat kofaktornya ini. Ini kofaktornya. Ini contoh yang di atas tadi, yang sebelumnya ya. Yang sebelum kita bahas contoh sebelum ini, ada contoh sebelumnya itu dia. Jadi dapatlah kofaktornya ini. Tentukanlah ekspansi kofaktor baris pertama, kedua, dan ketiga serta ekspansi kofaktor kolom pertama, kedua, dan ketiga pada matriks A. Jadi anak Ustaz, dari ekspansi kofaktor inilah kita bisa tentukan determinannya. Muncul pertanyaan, bagaimana rumus mencari atau rumus menentukan ekspansi kofaktor? Jadi dari matriks awal kan kita rubah menjadi matriks minor, ya kan? Dari minor rubah menjadi matriks kofaktor. Dari matriks kofaktor itulah kita akan menentukan ekspansi kofaktornya sehingga bisa kita tentukan determinannya. Taib, kita lihat. Ya, ekspansi kofaktor baris ke I matriks 3x3 didefinisikan sebagai ini dia. A I1 kali C I1. A I1 kali C I1. A ini maksudnya elemen awal ya, matriks yang masih dibentuk awal. A I1 kali C I1 tambah A I2 kali C I2 tambah A I3 kali C I3. A I1 kali C I1 tergantung. Kalau antum mau ambil baris pertama berarti A11 kali C11, A12 kali C12, A13 kali C13, ditambahkan semua. Coba kita lihat ya. A11 siapa? 1, ya kan? A11 1, C11 minus 12. Ini dia, 1 kali minus 12 tambah A12 2, C12 minus 8, 2 kali minus 8. Thayyib. Tambah A13 minus 1 dikali C13 minus 1 kali 1. Ini dia. Itulah namanya ekspansi kofaktor baris pertama. Jadi A11 kali C11 tambah A12 kali C12 tambah A13 tambah A13 kali C13. Hasilnya dapatlah ekspansi kofaktor baris pertama. Baris kedua bagaimana? Berarti kalau baris kedua A21 kali C21 tambah A22 kali C22 tambah A23 kali C23. Ya? Itu dia. Dan seterusnya. Jadi, kalau kita lihat anak Ustaz yang saya banggakan, kalau kita lihat dari hasil ekspansi kofaktor baris pertama, baris kedua, baris ketiga, hasilnya semua sama. Antum bisa lihat, minus 29, minus 29, minus 29. Udah? Coba kita lihat yang kolom. Bagaimana kalau ekspansi kofaktor kolom? Oke, berarti kolom pertama, kalau tadi baris ini kolom, berarti kalau kolom dia gimana? A11 kali C11, A12 kali C12, A11 kali C11 tambah A21 kali C21 tambah A31 kali C31, jumlahkan. Kolom kedua bagaimana Ustaz? A12 kali A12 kali C12, A22 kali C22, A32 kali C32, jumlahkan semua. Kemudian setelah kita lihat dan Ustaz yang banggakan, baik itu ekspansi kofaktor baris maupun ekspansi kofaktor kolom, mau baris pertama, baris kedua, baris ketiga, mau kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, ternyata setelah kita lihat semua hasilnya sama Nana Ustaz. Hasilnya sama. Mau ekspansi kofaktor baris, mau ekspansi kofaktor kolom, ternyata hasilnya sama. Baik itu baris 1 2 3, baik itu kolom 1 2 3, hasilnya sama. Oleh karena itu, inilah Nana Ustaz yang saya banggakan. Nah, inilah dia determinan matriksnya. Jadi untuk menentukan determinan matriks 3x3, ketika antum ambil saja satu ekspansi, antum mau bebas mau pilih. Saat anda mau pilih ekspansi kolom pertama lah boleh, ekspansi baris kedua lah boleh, ternyata hasilnya semua sama. Itu sudah cukup mewakili, itulah hasil determinan matriks 3x3 tersebut. Itu dia. Ini antum bisa lihat ya, mau dia baris, mau dia kolom, hasilnya sama. Itulah determinannya. Jadi kalau ditanya, berapakah determinan matriks A ini? Kalau ditanya, berapakah determinan matriks A ini? Maka jawabannya berapa?
Nah, minus 29. Insya Allah pada pertemuan ke depan kita akan coba langsung latihan. Kita akan langsung bahas. Ustaz akan tulis, kita jalani prosesnya, dan kita buktikan dengan cara sarus ya. Insya Allah kalau waktunya dapat, kita akan buktikan dengan cara sarus. Benar nggak? Benar nggak menentukan determinan ini dengan ekspansi kofaktor? Ya, baik itu baris ataupun kolom. Nanti kita bandingkan dengan metode sarus. Kalau hasilnya sama, maka terbukti ya, dan antum bisa gunakan nanti tergantung permintaan soal. Ketika diminta dengan cara sarus, antum gunakan aja dengan cara sarus. Ketika diminta menentukan determinan matriks 3x3 dengan metode minor kofaktor, maka antum harus jalani dengan menentukan matriks minor terlebih dahulu, kemudian matriks kofaktor, kemudian carilah ekspansi kofaktor baik baris ataupun kolom. Bebas antum mau pilih yang mana, silahkan. Insyaallah hasilnya sama determinannya. Taib. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ingat, hari ini kita sudah mempelajari bagaimana menentukan determinan matriks 3x3 dengan metode minor kofaktor. Insyaallah nanti Ustaz akan kirimkan ya, akan kirimkan soal latihannya, satu soal aja. Tentukanlah ya determinan dari matriks 3x3 dengan metode, Ustaz minta dengan metode yang kita bahas kali ini, dengan metode minor kofaktor, kemudian antum cari dengan metode ekspansi kofaktornya. Insyaallah akan Ustaz kirimkan, nanti akan dikirimkan oleh admin ke grup kelas 12B ya. Bersiap-siap, antum sembari menunggu latihannya, antum pelajari kembali ya, ingat kembali, ulang kembali, karena matematika kuncinya mengulang dan banyak latihan. Catat dengan rapi di buku catatan antum. Insyaallah setelah Ustaz kirimkan, Ustaz tunggu nanti seperti biasa ya. Ustaz tunggu sampai pukul 18.00. Ustaz minta antum kerjakan dengan rapi sebagaimana contoh yang Ustaz tampilkan di sini secara sistematis. Nampak siapa M11, M12, M13 sampai M33. Kemudian cari siapa C11, C12, C13 sampai C33, baru tentukanlah determinannya. Ustaz ingatkan seperti itu karena Ustaz ingin melihat. Dari situ Ustaz akan melihat berarti antum sudah paham dengan materi yang Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini. Taib. Ya, sampai sini saja. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Jika ada perkataan Ustaz yang menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.